Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Dokter Inspirasi dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya kembali dapat ngobrol ya, sharing dengan teman-teman semua tentunya dengan berbagai inspirasi-inspirasi yang kita hadirkan di setiap episode YouTube yang ada di Dokter Inspirasi. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat dan semoga saja segala urusan dan aktivitas teman-teman semua selalu dilancarkan dan selalu dalam keadaan sehat sekeluarga tentunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Dokter Inspirasi yang berbahagia, hari ini kita coba akan bahas tentang bagaimana sesungguhnya cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam mendidik anak. Ya, tentu kita semua nanti akan menjadi seorang orang tua, ya. Ada yang menjadi ayah, ada yang menjadi ibu, seperti itu. Nah, tentu kita harus mengetahui bagaimana sesungguhnya tauladan yang ingin kita jadikan contoh panutan ketika kita menikah nanti. Nah, ini bagi yang persiapan mau menikah, ini cocok banget nonton video ini karena kita harus menjadi orang tua yang luar biasa untuk menghasilkan anak-anak juga yang luar biasa. Bagaimana kira-kira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anaknya dan bagaimana cara beliau tentunya untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari? Kita akan bahas tentang 5 hal yang Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika beliau mendidik anak. Baik kawan-kawan sekalian, hari ini kita coba bahas tentu sesuai dengan di awal tadi bagaimana sih yang biasanya Rasulullah lakukan, Nabi Muhammad itu lakukan ketika mendidik anaknya seperti itu ya. Kita tidak terlalu membahas yang berat-berat, namun ini juga sangat cocok untuk kita aplikasikan ketika kita menikah nanti, terutama bagi seorang ayah. Yang pertama, ya, ternyata ketika menjadi seorang ayah itu yang paling penting itu adalah kita memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang baik bagi anak-anak kita, ya rekan-rekan semuanya. Sehingga sebagai orang tua tentu kita harus menjadi menjadi contoh teladan, memberikan akhlak yang baik kepada anak-anak kita seperti itu. Sehingga di keseharian kita bisa melihat anak-anak kita itu menyukai kepribadian orang tuanya sendiri. Karena role model anak itu adalah sesungguhnya adalah ayahnya. Ketika ayahnya itu sholatnya tepat waktu, ketika ayahnya adalah ayah yang sangat ramah, ketika ayahnya itu adalah ayah yang bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya, maka dia akan menjadi contoh, akan mencontoh ayahnya seperti itu. Nah, sama halnya ketika kita melakukan hal-hal yang negatif dalam tanda kutip bisa saja kita khilaf gitu ya. Dan Anda tiba-tiba menemukan di suatu hari anak Anda melakukan kesalahan yang sesungguhnya itu juga pernah tidak sengaja Anda lakukan di depan anak Anda. Maka ini bisa menjadi contoh bagi anak Anda dan dia mudah meniru. Karena sesungguhnya anak-anak itu ya, dia adalah peniru ulung orang tuanya. Ya, dia adalah peniru copy paste terbaik yang dia bisa copy dari orang tuanya. Maka ketika Anda melihat kelakuan anak-anak yang cukup membingungkan dan cukup mengesalkan dalam diri kita, maka yang kita introspeksi itu adalah diri kita sendiri. Apakah kita sudah bisa menjadi contoh atau jangan-jangan itu yang sudah kita lakukan yang tidak sengaja dia mencontoh. Apalagi mohon maaf ketika kita suka berkata nyaring, kasar, seperti itu ya, berkata-kata yang kotor, tidak mungkin anak kita tidak meniru itu. Dia pasti akan meniru itu. Sengaja atau tidak sengaja dia akan melakukan hal seperti itu. Ya rekan-rekan sekalian, itu yang pertama yaitu menjadi tauladan. Lalu yang kedua dalam Islam tentunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya melalui beliau sebagai perantaranya Allah gitu diturunkanlah Al-Quran. Maka ketika kita menjadi orang tua yang baik, mau anak kita mencintai Al-Quran, mau mencintai agamanya, biasakan membaca Al-Quran di depan anak kita. Seperti itu ya. Di mana anak-anak itu seharusnya sudah diajarkan membaca Al-Qur'an ya sejak dini, mengajarkan dan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pelan-pelan kita dengarkan, baca suratul Fatihah kah kita, membaca surah-surah pendek kah kita. Maka itu adalah hal-hal yang harus kita contohkan kepada anak-anak kita. Ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang terbaik itu adalah ketika anak kita diajarkan suratul Fatihah itu oleh orang tuanya sendiri. Masya Allah. Anda bisa bayangkan investasi pahala yang luar biasa ketika kita sebagai orang tua meninggal dunia, lalu anak kita membacakan suratul Fatihah ya kepada kita, dan ketika dia ditanya oleh Allah kelak ya, dia akan ditanya siapa yang mengajarkan engkau sholat, orang tua kita.
Orang tuanya, dia jawab. Siapa yang mengajarimu membaca surah Al-Fatihah yang dimana surah ini harus wajib dibaca ketika sholat. Dan selama dia sholat, maka itu pahalanya akan terus mengalir untuk orang tua. Ya, luar biasa kan? Nah, jadi kita harus ajarkan sejak dini anak-anak kita untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga ya, sekarang adalah tentang mengajarkan nilai-nilai keislaman. Di mana nilai-nilai keislaman itu kita harus tunjukkan kepada anak-anak kita. Apa nilai-nilai keislaman yang sesungguhnya menjadi esensi penting bagi anak? Itu yang pertama adalah kejujuran. Menanamkan kejujuran sejak dini itu sangat penting dan kita contohkan. Biasakan jangan pernah membohongi anak kita. Maka ketika kita membohongi dan itu ketahuan, maka itu akan menjadi satu poin dalam pikiran dia, oh orang tua saya berbohong, saya juga bisa. Ya, hal-hal kecil apa yang misalnya berbohong? Misal, ketika anak tidak mau makan, cepat makan nanti ada kecoa, cepat makan nanti ada cicak, cepat awas ada ini, awas ada itu. Nah ini kan bentuk kebohongan sesungguhnya, ya. Atau misalnya sebentar ya, ibu akan pergi sebentar aja kok, ternyata lama, itu bohong. Maka sampaikanlah saja sehingga anak itu sesungguhnya mampu berkomunikasi dengan baik terhadap orang tuanya ketika orang tuanya juga mampu menyampaikan penyampaian komunikasi yang baik kepada anaknya, sehingga anak pun pasti akan merespon dengan baik seperti itu ya. Selanjutnya adalah kesabaran. Nah ini paling penting ya, manusiawi terkadang kita juga terkuras kesabarannya untuk mengurus anak ya, pasti itu tidak mungkin tidak, dimana kita juga nanti mungkin ya akan terpancing emosinya, tapi ketika itu sudah terjadi maka cepat kembali untuk ke ranah sabar tadi. Karena semakin kita tidak sabar mendidik anak, perhatikan, anak juga akan tidak sabar nantinya dengan kita. Itu diperhatikan. Karena dia belajar dari orang tuanya. Dia pasti juga nggak sabar ngurusin orang tuanya, males gitu. Ini pokoknya cepat emosi gitu. Karena apa? Karena melihat orang tuanya. Selanjutnya juga belajar untuk bekerja keras dari dini itu adalah sesuatu yang sangat penting seperti itu ya. Dimana kita bekerja keras itu adalah sesuatu yang sangat penting kawan-kawan sekalian. Dimana ketika kita bekerja keras ya, ketika kita bisa melakukan hal-hal yang baik seperti itu di hadapan anak kita, misal ketika kita memberikan satu reward gitu ya, tapi ada ikhtiarnya dulu ya nak, Abi mau lihat kamu misal baca Iqra-nya dulu gitu, baca surah ini dulu gitu. Nah menunjukkan bahwa kehidupan ini juga ada ikhtiar yang harus dilakukan. Lalu selanjutnya yang paling penting adalah kasih sayang ya. Dimana kasih sayang itu sangat penting ya, sangat penting dalam membesarkan tumbuh kembang anak kita. Ingat, membesarkan anak itu tidak hanya memberi makan saja, tapi memberikan kasih sayang, sentuhan, kelembutan itu sangat penting kawan-kawan sekalian. Dimana anak itu akan tumbuh besar dan dewasa dengan penuh kasih sayang, maka perkembangan yang lain, kognitif pikiran dia, afektif dia, dan juga psikomotoriknya dia, itu juga bisa berkembang dengan baik. Lalu selanjutnya adalah memberikan pendidikan agama yang sangat baik sejak dini. Upayakan, pilihlah sekolah-sekolah yang itu berlandaskan kepada nilai-nilai keagamaan. Saat ini kita sama-sama menyadari bahwa degradasi moral anak-anak sekarang itu sudah tahu hal-hal yang negatif, perkembangan media sosial yang begitu cepat, teknologi yang tidak bisa terbendung, maka cara membentenginya adalah dengan pendidikan agama sejak dini. Maka pilihlah PAUD, TK, SD, SMP, bahkan SMA dan perguruan tinggi itu yang nuansa keislamannya kental. Ya, karena hanya itu yang bisa membentengi dia untuk menjaga keimanannya dia, ketakwaannya dia ketika dia harus berhadapan dengan manusia yang banyak di dunia ini. Jadi setidaknya kita sebagai orang tua itu merasakan hal-hal yang sangat menenangkan ketika anak kita sedang berada di luar seperti itu. Maka memberikan pendidikan agama yang terbaik itu adalah kewajiban bagi orang tua. Dan yang terakhir, yang kelima, kita juga patut mendidik anak-anak kita untuk mengajarkan toleransi dan menghormati perbedaan, di mana ya Islam itu mengajarkan untuk menghormati perbedaan dan memiliki toleransi terhadap orang lain. Sebagai orang tua, kita tentu harus mengajarkan anak-anak kita untuk menghormati perbedaan dan bersikap toleran terhadap orang lain, ya, di mana kita juga harus ajarkan kepada dia kita berbeda nak.
Tapi kita boleh kok saling membantu pada hal ini, dan tidak boleh membantu pada hal ini. Di mana dia juga akan menghadapi manusia yang heterogen nantinya, banyak. Kita harus ajarkan sejak dini, menghargai orang lain itu sangat penting. Agar dia juga tahu ketika dia berbeda atau dia melakukan hal-hal yang berbeda, dia juga harus dihargai terhadap orang lain. Ya, kawan-kawan sekalian, inilah 5 hal yang tentu harus kalian patuhi ya, untuk kita laksanakan, untuk kita jalankan, di mana yang pertama memberikan teladan yang baik, yang kedua membiasakan membaca Al-Qur'an, yang ketiga mengajarkan nilai-nilai keislaman, yang keempat memberikan pendidikan agama yang terbaik, dan yang kelima mengajarkan toleransi dan perbedaan terhadap anak-anak kita, sehingga insya Allah pada poin ini kita bisa mendidik anak kita dengan baik, dan kita sebagai ayah pun ya itu bisa terus mengembangkan pengetahuan, perbuatan dan sikap kita semuanya untuk menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Sekian kawan-kawan semua, silakan bagaimana menurut Anda kira-kira yang boleh ditambah deh di kolom komentar, silakan kira-kira hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjadi ayah yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.